Oke sob, kita lanjuti video yang kemarin ya. Tapi kita tidak lagi membahas pengaman regulator atau catokan regulator. Kita akan membahas dua buah regulator yang bagian atasnya ini sudah rusak, yang pasti telah menarik beberapa perhatian dari sobat semua. Nah, kita akan bahas dan saya akan jawab pertanyaan yang muncul mungkin di benak kalian. Dan kita akan mulai dari pertanyaan yang paling mudah. Pertanyaan pertama, apakah kedua regulator ini masih bisa dan layak dipakai? Nah, untuk menjawabnya mari kita tes satu persatu ya. Saya mulai dari regulator yang ini dulu ya. Oke, lihat jarum manometernya ini masih bergerak dan berfungsi. Sekarang saya akan nyalakan kompornya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita akan uji yang satu lagi nih ya. Oke, lihat ini sama juga jarum manometernya ini sudah bergerak. Kita nyalakan juga kompornya. Oke, tampak ya. Nah, dari sini sudah ketahuan dan kita mendapat jawaban bahwa kedua regulator ini masih layak dan masih bisa untuk digunakan. Pertanyaan kedua, apakah kedua regulator ini tidak menimbulkan bahaya apabila dipakai? Oke, untuk mengetahui apakah dua regulator ini berbahaya atau tidak, ada dua jenis pengujian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui pendengaran. Jadi kita bisa dengarkan dari bagian atas regulatornya ya. Nah, kalau regulator-regulator ini bermasalah dari bagian atasnya, maka biasanya yang timbul gejalanya adalah regulator ini akan mengeluarkan suara bergetar atau berdengung. Nah, biasanya suara getar atau suara dengung itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kotoran atau karat yang menempel di bagian karet membran yang ada di dalam regulator. Yang kedua adalah diakibatkan karet membrannya kurang mendapat tekanan dari pir, sehingga posisinya itu antara menempel dan tidak. Oke, nah yang ketiga ada kebocoran di karet membrannya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kondisi kerusakan yang cukup serius. Nah, sekarang kembali lagi akan kita uji satu persatu ya. Kita mulai dari yang sini, kita akan dengarkan suaranya. Oke, mikrofon sudah saya lepas. Sekarang dengan kondisi kompor ini tidak menyala, silahkan kalian dengar. Nah, adakah suara mendengung atau berdesis? Tidak ada ya. Sekarang kompor akan saya nyalakan. Oke, kompor sudah menyala. Sekarang kalian dengarkan sendiri. Nah, tidak ada kan suara mendengung. Oke, artinya kompor ini masih aman. Oke, melalui pemeriksaan yang pertama ya, kita akan pindah ke regulator yang ini ya. Oke, tidak ada suara apapun dari regulator ya. Sekarang saya nyalakan kompornya. Oke, nah tidak ada ya. Suara mendengung sekalipun walaupun lemah tidak ada terdengar. Artinya melalui pemeriksaan tahap pertama ini, kedua regulator ini pastinya aman dari bahaya yang mungkin timbul dari karet membrannya. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian yang kedua. Nah, pengujian yang kedua, kalau yang pertama tadi itu melalui pendengaran, kita juga bisa mengujinya menggunakan korek api. Oke, nah kalian perhatikan saja, kalau memang ada kebocoran di karet membrannya, tentu pada saat kita nyalakan seperti ini korek api, ini akan nyambar. Ini nggak ada ya. Oke, nah berarti memang tidak ada permasalahan pada karet membrannya sobat. Om, kurang puas om, bagaimana kalau yang ini? Oke, kita uji kembali juga.
Lihat. Tidak ada sobat ya. Oke. Nah, sesuai dengan pengujian 2 yang tadi, mulai dari pendengaran sampai kita uji dengan menggunakan korek api, jadi jelas memang tidak ada permasalahan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah semua regulator yang kondisinya seperti ini pasti aman? Jawabannya ya tidak. Nah, untuk itu ya kalian harus lakukan pemeriksaan sendiri. Kalau memang regulator kalian itu mungkin kondisinya seperti ini, sebelum kalian coba dan kalian gunakan dalam waktu yang panjang, harus diperiksa. Memeriksanya bagaimana ya? Lakukan seperti yang saya lakukan tadi ya. Kita bisa uji melalui pendengaran atau menggunakan korek api. Nah, tapi korek api ini kurang saya sarankan apabila kalian tidak berani mengambil resiko ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah regulator ini tidak bisa diakali atau ditutup bagian atasnya? Jawabannya ya tentu bisa sobat. Nah, jadi kita bisa menutupnya dengan apapun ya. Bisa dengan menggunakan kertas atau bisa menggunakan lembaran plastik. Nah, yang perlu jadi catatan adalah menutupnya tidak boleh rapat secara keseluruhan. Artinya harus ada sisa celah yang bisa membuat udara atau angin itu keluar masuk dengan bebas dari bagian atasnya ini. Siapkan bahan penutup seperti lembaran plastik, karton, atau aluminium. Nah, tapi jangan terlalu tebal biar tidak menyusahkan pada saat kalian potong sobat ya. Kemudian siapkan uang logam Rp500 sebagai mold dan gambar mold dengan menggunakan spidol. Setelah selesai, silakan kalian gunting. Ingat yang digunting adalah bagian luar spidol. Jangan bagian dalam ya. Karena nanti kalau bagian dalam pastinya bentuknya akan kekecilan sobat. Oke, seperti ini hasilnya sobat ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Oke, ukurnya sudah pas. Oke, langkah selanjutnya adalah memberikan lem. Nah, silakan gunakan lem yang kalian punya. Lem kambing boleh, lem uhu boleh, atau lem apapun. Yang penting bisa melekat antara plastik dan penutup regulatornya sobat ya. Nah, di sini saya menggunakan lem super yang seperti ini ya. Teteskan sedikit saja lemnya pada bagian sisi pinggir dari lembaran penutupnya. Ingat, jangan semua sisi kalian lem ya. Yang dipegang jari tidak perlu kalian lem. Nah, gunanya apa? Ya sebagai sirkulasi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, selain itu, ini juga untuk mempermudah apabila suatu saat kita ingin membuka lapisan penutupnya sobat ya. Nah, sekarang silakan kalian tempel seperti ini ya. Nah, bagian yang tidak dilem itu harus sejajar atau berada di atas celah ini ya. Nah, jadi seperti inilah hasilnya sobat ya. Nah, tujuan memberikan penutup bagian atasnya ini ya simple, agar kotoran dan air tidak gampang masuk sobat ya. Nah, jika suka dengan video ini berikan like dan tolong bantu share video ini ke sosial media lainnya agar semakin banyak penduduk Indonesia yang paham bagaimana cara menggunakan gas dengan aman. Dan harapannya angka kebakaran gas akan semakin menurun. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.